Film pun dimulai dengan memperlihatkan pemeran utama yaitu Novia yang bangun di lumpur dan suasana kehidupan di padang pasir Spanyol. Dia pun langsung pulang, tapi suasana rumahnya terasa benar-benar tidak santuy. Di mana seorang ibu tua menangis dan saat Novia pulang langsung dimarahin sama ibu itu. Dia pun nyamperin pria tua itu yang ternyata adalah bapaknya Novia. Novia pun ngomong ke ibu tua itu dan kalau dia nggak berdaya atas apa yang telah terjadi, di mana dia cinta terhadap anak ibu ini tapi malah terjatuh ke pelukan orang lain juga. Berpindah pada scene kelas balik di mana terlihat masa kecil Novia yang sedang bermain di tengah hutan sendirian. Novia pun bertemu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Leonardo. Dan terlihat kedua sejoli ini nampaknya memiliki rasa satu sama lain. Kemudian terlihat anak laki-laki yang bernama Novio yang sedang menciduk kedua sejoli ini. Mereka bertiga pun akhirnya bermain bersama. Namun di sini terlihat nampaknya Novia lebih tertarik dengan Leonardo karena tampilan Leonardo yang lebih keren layaknya fucek boy zaman sekarang, sedangkan Novia kelihatan culun banget dengan kacamatanya layaknya anak wibu bau bawang. Kembali lagi ke masa sekarang, di mana waktu telah berlalu, semua telah berubah. Begitu juga dengan Novia yang udah ngelewatin masa-masa pubernya berubah menjadi glow up idaman para kaum adam. Dan ia juga sekarang berstatus tunangan. Ketika Novia sedang berendam, ia pun dibuntuti oleh sesosok pria berkacamata. Ternyata pria itu adalah Novio, sekaligus calon tunangan dari Novia. Kemudian scene berpindah, memperlihatkan kehidupan Leonardo. Ia kini sudah menikah dan memiliki satu buah hati. Leonardo juga bekerja sebagai petani gandum. Terlihat suasana rumah tangga mereka pun terlihat begitu dingin. Istrinya pun memberitahukan sebuah kabar bahwa sepupunya akan menikah, yaitu adalah Novia. Leonardo pun tak menghiraukan kabar itu dan lebih berfokus kepada anaknya. Lalu scene berpindah ke Novia yang lagi nemenin bapaknya yang kerja jadi pengrajin kaca. Dia pun ngeliatin ornamen kuda yang bikin dia flashback sama pujaan hatinya yaitu Leonardo. Tiba-tiba ada sesosok nenek-nenek datang dan ngasih tau Novia kalau dia mau kabur dari pernikahan masih ada waktu dan itu belum terlambat. Tapi Novia masih ragu-ragu sama perasaannya dan akhirnya bingung kenapa nenek-nenek ini kok bisa masuk dan mau ikut campur masalah pernikahannya. Akhirnya Novia pun ngusir si nenek-nenek. Tapi pas nenek-nenek ini jalan malah silau dan akhirnya Novia nggak bisa ngelihat si nenek ini kemana. Novia pun langsung batuk dan keluar kaca sama darah. Flashback pun terjadi, kenangan masa kecilnya kembali terputar yang memperlihatkan hubungan gelap antara keluarga Novio dan juga Leonardo. Pada masa lalu, kedua keluarga ini terlihat membantai satu sama lain. Dan sejak itu, hubungan keluarga ini benar-benar jadi keruh banget. Scene berpindah pada ibunya Novio yang lagi ngobrol sama temennya dan Novio pun datang. Temen ibunya ini pun mengobrol. Dan pas ibunya tahu kalau calon menantunya ini mantan pacarnya Leonardo, dia pun sedikit kecewa. Tapi Novio ngeyakinin ibunya kalau Novia itu cewek yang baik dan pekerja keras. Jadi ibunya pun luluh dan ngasih restu tentunya. Setelah itu, Novio dan ibunya pun pergi ke rumah Novia untuk melamarnya. Dan ternyata kegiatan itu dipantau oleh Leonardo dengan kudanya dari kejauhan. Dari raut wajahnya, sepertinya Leonardo tak mengharapkan hal itu. Ibunya Novio dan bapak Novia pun mengobrol tentang kelanjutan keluarga mereka setelah pernikahan. Sedangkan Novio menjemput Novia. Dan setelah ibunya ini ngeliat Novia, dia pun langsung seneng karena Novia ini cantik dan nanyain keseriusan Novia buat nikah sama anaknya. Novia pun langsung yakinin ibunya Novio dan akhirnya mereka resmi bakalan nikah. Novio yang senang langsung ngajak Novia buat mesra-mesraan sambil peluk-pelukan. Sedangkan Novia ngeliat Leonardo yang lewat pakai kuda dan sok gagah, tapi nggak ngomong "slebeo senggol dong". Paginya pun Novia terbangun dengan keluarga dekatnya yang udah pada ngumpul dan nyiapin gaun.
Tapi Novia kelihatan mikir sesuatu dan ibunya pun ngasih tahu kalau misalnya Novia ragu untuk nikah, dia masih belum telat buat ngebatalin atau ngundurin. Tapi Novia bilang kalau dia cuma ngerasa capek dan pengap, jadi dia tetap pengen nikah sama Novio. Novia pun balik ke kamarnya dan ganti baju. Singkat cerita, sekarang acara pernikahan udah berlangsung dan di sana juga ada Leonardo sama istrinya. Semua kelihatan seneng banget, apalagi Novio sama Novia yang merupakan pengantin baru. Cuma Novio masih rada-rada ragu setelah ngeliat Leonardo. Tapi ya mau gimana lagi, semua udah terlambat karena sekarang dia dan Novio resmi menjadi suami istri. Leonardo pun ngasih ucapan selamat ke Novio. Leonardo juga malah nyamperin Novia dan ngajak ngobrol. Tapi Novia gak mau ngobrol sama Leonardo. Mama Novia pun ngerti kalau anaknya belum move on. Akhirnya negur Leonardo buat stop ngeganggu Novia lagi. Tapi Leonardo ngelawan dan minta waktu buat ngobrol sama Novia. Tapi kayaknya obrolan itu malah bikin Novia sedih karena gak bisa bareng sama Leonardo. Leonardo yang barbar itu malah mepet terus sama Novia, sedangkan istri sama anaknya nyariin dia. Ibunya yang tahu kalau Leonardo lagi mepet si Novia pun langsung nyamperin Novia dan nyuruh berhenti mikirin Leonardo. Leonardo pun kelihatan moodnya berubah dan istrinya pun nyadar. Novio juga nyadar perubahan mimik dari istrinya itu. Dia ngira Novia gugup. Akhirnya Novio nyium tangan Novia buat ngasih semangat. Mereka pun akhirnya berlanjut buat night party. Di sana yang datang jauh lebih banyak dari acara sebelumnya. Jadi Novia juga perlu pakai make up tambahan biar nggak burik di acara malam ini. Istrinya Leonardo juga datang buat ngucapin selamat. Prima. Enhorabuena. Gracias. Lalu scene berpindah pada ibu Novio yang kebawa suasana sama masa lalu karena ngeliat pisau. Tapi Novio langsung ngendalin ibunya dan akhirnya ibunya pun kembali senang karena pesta. Novia pun datang pakai gaun sama mahkota yang bikin Novio makin suka sama dia. Tapi Leonardo di sini malah makin nyesek. Bapak Novia pun ngeyakinin Novio kalau mereka bakalan bikin cucu yang mantep karena bodi Novia juga mantep. Mereka pun memulai pesta dansanya. Novia pun gak fokus pas dansa karena ada Leonardo yang ngobrol sama bapaknya. Dan saat bapaknya ngajak Novia buat dansa, Novia pun nanya apa yang Leonardo tadi obrolin. Bapaknya pun ngasih tahu kalau tadi Leonardo pamit karena dia niat buat pindah ke gunung sama anak dan istrinya. Novia pun langsung bimbang dan berhenti berdansa. Dia pun jalan sambil mikir dan lagi-lagi dia muntah darah isi kaca. Novia pun langsung pergi buat merenung di tempat kerja bapaknya. Dan dia ngebayangin semua barang-barang di sana pecah kayak hatinya saat ini. Semacam metafora gitu. Tiba-tiba nenek-nenek goib itu datang lagi dan ngasih tau Novia buat kawin lari sama Leonardo. Tapi karena kejadian itu Novia makin bingung sama perasaannya sekarang. Akhirnya pas bapaknya datang pun dia meluk bapaknya karena dia takut sama apa yang bakalan terjadi. Akhirnya Novia pun balik ke tempat dansa dan kembali berjoget-joget sama suaminya. Walaupun dia terus kepikiran sama Leonardo. Dia pun dibangunin sama ibunya karena ternyata dia sempoyongan dan mesti istirahat. Tapi kayaknya kesempatan itu dia pakai buat kabur dari sana. Sampai akhirnya pas Novio kembali ke kamar buat jemput istrinya, ternyata Novia udah dibondol sama Leonardo. Novio pun langsung ke tengah tamu dan nangis kecewa. Tapi ibunya nyuruh buat gak nyerah gitu aja dan ngerebut balik istrinya itu. Semua jadi kacau, termasuk istri Leonardo yang syok suaminya kurang belayan. Sampai-sampai bawa kabur istri orang. Ibu dari Novio pun marah kecewa dan nyuruh semua tamu buat pulang termasuk istri Leonardo yang gak tahu apa-apa. Ternyata Novia pun malah ngelakuin reuni meresahkan bersama Leonardo. Dikala suami sahnya Novia yang bingung mencarinya. Novia pun merasakan apa yang lama ia tak rasakan lagi. Perasaan pun bercampur aduk antara doyan dan juga gelisah. Sudah dipastikan bahwa Novia gagal move on dari Leonardo. Namun realita mengatakan bahwa mereka tak bisa bersama.
Mereka pun melakukan reuni itu hingga larut malam dan mereka melakukan staycation di tengah hutan. Hari pun sudah pagi. Motor Novio pun mogok setelah semalaman berkeliling hutan. Tiba-tiba ia dihampiri oleh sesosok nenek lampir yang nyepuin keberadaan Novia dan Leonardo ngelakuin reuni meresahkan itu. Tak lupa juga nenek lampir ini membekalkan senjata berupa kaca tajam agar pertikaian semakin seru demi membela masa kelam keluarganya dan juga ngasih azab dari reuni mantan meresahkan itu. Sedangkan di rumah, istrinya Leonardo benar-benar sedih karena suaminya mengkhianati dia sama anaknya yang masih bayi. Ketika Leonardo dan Novia ingin lanjut ngelakuin reuni meresahkan itu, tiba-tiba Novia datang dan melampiaskan amarahnya kepada Leonardo. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya saling menusuk satu sama lain pas Novia nyoba buat ngelerai. Dan mereka kembali ke posisi semula sebelum persahabatan mereka bertiga rusak. Novia sedih banget karena kehilangan pujaan hatinya. Dia pun nangis teriak dan akhirnya ngebawa badan kedua orang itu pakai kudanya Leonardo. Dan pas di rumah, dia pun langsung dimaki-maki sama keluarganya. Dan ibunya Novio yang udah kehilangan semua pun cuma bisa nangis meratapi kenyataan. Novia juga kayak udah nyesel sama semua yang udah terjadi dan mencium Leonardo sama Novio untuk terakhir kalinya. Film pun ditutup dengan Novio yang berjalan di padang pasir diikuti sama sesosok nenek-nenek goib yang ternyata itu adalah dirinya dia yang menggambarkan sisi gelap dari dia. Film pun tamat, ending yang kurang sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergenjotan selanjutnya. Salam masa mantap.